Ya, halo, selamat pagi anak didik kami kelas 12 ya, kelas 12 IPA. Jadi anak didik kami kita lanjutlah ke topik selanjutnya yaitu topik turunan ya. Udah Bapak lihat yang sudah mengumpul tugas untuk pendalaman limit dan ya kira-kira ada setengah yang mengumpul ya, setengah. Bapak harap yang lainnya mengumpul, Bapak tunggu dikumpul jangan lagi dikirim tapi langsung dikumpul ke sekolah, ditulis di buku khusus untuk matematika, tugas matematika peminatan ya. Tiap hari Jumat Bapak tunggu mulai pukul 9 ya sampai jam 12. Oke, jadi kita masuk dulu anak didik kami untuk turunan ya. Nanti anak didik kami tentunya kalau kamu ingin masuk yang namanya bentuk teknik ya, perancang bangunan, arsitektur dan sebagainya, konsep turunan ini akan sangat berguna itu untuk menentukan suatu nilai maksimum atau nilai minimum ya. Artinya nanti kita akan mengetahui bentuk bangun yang sama, tapi bisa kita membuat mana yang menghasilkan nilai maksimum dan juga nilai minimum walaupun bentuk bangunnya sama. Artinya supaya lebih efektif gitu ya. Di ekonomi juga ini akan sangat sering digunakan di pelajaran ekonomi. Mana tahu nanti kamu pekerjaanmu berhubungan dengan ekonomi. Ya, ini juga akan sangat sering digunakan untuk mengetahui laba maksimum atau laba minimum ya. Jadi sebelum kita masuk ke sana, kita masuk dulu ke konsep dasar. Coba langsung kita ke soal lah dulu ya. Bapak mencoba dulu menerangkan langsung ke soal. Jadi kita pahami dulu nanti yang namanya aturan rantai. Aturan rantai adalah turunan daripada fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah ada fungsi yang kecil di dalam fungsi yang lebih besar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sini, coba latihan dulu sebentar. Ini sudah berulang Bapak sampaikan di limit, udah Bapak sampaikannya ini tentang dalil hospital kan, tentang turunan daripada fungsi trigono ya. Sin turunannya cos, cos turunannya min sin turunannya min cos ya kan. Nah, ini dia positif, negatif. Bapak harap ini cukup mudah dihafal ya. Tangan turunannya sekan kuadrat ya. Jadi kalau dia tangan, turunannya adalah sekan kuadrat. Oke. Nah, jadi kita pahami dulu, ayo. Coba kita masuk dulu ke fungsi. Tadi kan ada Bapak singgung yaitu ada fungsi kecil di dalam fungsi yang besar. Nah, coba kita masuk dulu ke fungsi yang paling kecil. Dia fungsi yang paling sederhana, ya. Artinya di luar ini nggak ada pangkat ya. Di luar fungsi tidak ada pangkat. Makanya ini dikatakan fungsi paling dasar atau fungsi paling sederhana. Jika di luarnya tidak ada kurung pangkat ya. Oke. Ayo coba kita turunkan. Caranya kan kalau dia seperti ini langsung aja satu per satu. Berarti kan ini 3. Berarti kalikan aja dia pangkatnya, kalikan ke depan. 3 kali 4, 12. Lalu kurangi 1 pangkatnya. 3 kurang 1, 2. Oke, kita latih lagi ya. Ini kan kelas 2 sebenarnya udah pernah Bapak terangkan. Coba pangkatnya kunci lalu kalikan ayo. 2 kali minus 6, minus 12. Lalu pangkatnya kurang 1. 2 kurang 1, 1 ya. Jadi pangkat 1 ini kan, kalau pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Kalau bentuk yang seperti ini sebenarnya harus pakai cara ini yang sebenarnya, tapi akan ada lebih cepat. Akan lebih cepat kalau kita gunakan konsep ini aja ya. Oke, sebenarnya cara sebenarnya adalah harus pakai cara ini ya. Oke. Kalau dia hanya X, buang aja X-nya. Berarti turunannya jadi 2 ya, turunan 2X. Kalau dia hanya X pangkat 1, buang X-nya. Berarti yang tinggal angkanya itulah turunannya, 2 ya. Kalau dia tidak ada X-nya, turunannya 0 atau kosong. Tidak ada atau kosong ya. Turunan daripada tidak ada X. Kalau tidak ada X-nya, turunannya 0. Jadi nggak usah ditulis. 0 nggak usah ditulis ya. Tambah 0 kan nggak usah ditulis kan karena nggak berarti atau nggak mempengaruhi. Lalu kita masuk ke ini tadi level 1 ya. Turunan paling mendasar ya. Kita masuk ke level 2-nya. Jadi level 2-nya adalah jika fungsi itu dikurungi, di luar ada pangkat. Oke? Di luar ada pangkat, coba kita buat ya. Jadi kalau di luar ada pangkat, kalau di sini nggak ada angka, anggap ini angka 1 ya. Kalau di sini tidak ada angka, berarti di sini luar ini anggap angka 1. Jadi caranya gini ya. Ini kita bagi dulu ke dalam kotak-kotaknya berdasarkan fungsi komposisinya ya. Mana fungsi paling besar ya? Tentunya Y lah paling besar ya. Coba Y ini kita kotaki atau kita lingkari pun boleh ya. Oke, kita lingkari dulu semuanya. Inilah fungsi paling besar ini. Kita lingkari seluruhnya adalah fungsi paling besar. Oke. Di bawah pangkat, di bawah pangkat ini ya, dan selain koefisien itu adalah fungsi yang lebih kecil. Oke. Ini fungsi yang lebih kecil. Ini fungsi yang lebih kecil.
Jadi caranya sama ya, cara teknik menurukannya sama, pangkatnya kita kunci ya. Lalu kita kalikan ke depan ya. Ini kan tadi kalau nggak ada angka di sini, itu berarti angka 1 ya. Kita kalikan, sama caranya tadi, kunci pangkatnya kalikan. 3 kali 1, 3, pertahankan isinya nih. Nah, pertahankan dulu. Seutuhnya pindahkan aja. 4x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 2x tambah 1 gitu ya. Lalu pangkatnya dikurangi 1. 3 kurang 1, 2 ya. Sama tekniknya kan tadi, seperti ini kan tadi sama ya. Di pangkatnya kunci, lalu 3 kali 4 kalikan 12 lalu kurangi 1. Ya ini pun sama. 3 kali 1, 3 lalu pangkatnya kurangi 1. 3 kurang 1, 2. Isinya tetap. Isinya tetap gitu ya. Cuman ini harus diturunkan lagi ya. Fungsi yang lebih kecil ini turunkan lagi. Fungsi yang paling kecil ini turunkanlah lagi. Oke, kita turunkan lagi yuk. Seperti yang tadi, sama yang itu dengan ini kan. Berarti ini kan tadi 3. Oke, 3 kali 4, 12. Kurangi 1 pangkatnya, jadi 2 ya. 3 kurang 1, 2 kan. Kita kunci lagi pangkatnya, kalikan ke depan. 2 kali minus 6, minus 12. Kurangi 1 lagi pangkatnya, 2 kurang 1, 1 ya. Kalau hanya X tadi, hapus X-nya. Jadi dia tinggal ambil angkanya 2. Kalau nggak ada X-nya tadi turunannya 0 ya. Inilah dia turunannya ya. Sebenarnya ini masih bisa disederhanakan, tapi karena ini masih awal, cukup sampai di sini pun dibuat sudah bagus ya. Oke, ini dia turunan yang namanya turunan komposisi tingkat 2 ya, tingkat 2 ya. Ada 1, 2. Jadi ada 2 fungsi di sini, fungsi paling besar, fungsi yang lebih kecil. Makanya namanya turunan untuk aturan rantai tingkat 2 gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke, jadi nanti tugas adik kami, anak-anak kami semuanya adalah ini ya. Jadi inilah dia fungsi paling dasar. Coba turunkan ya, dy per dx ya. Turunan itu sering juga disebut dy per dx atau y aksen, sama itu ya. Y aksen sama itu dengan dy per dx, sama itu ya. Coba nanti kamu turunkan ini ya. Lalu kita masuk ke fungsi yang lebih besar. Ini Bapak Bu angkanya 2, Bapak bantu aja ya. Nanti inilah dia turunan, inilah fungsi paling besarnya. Oke, yang di bawah pangkat dan selain koefisien itulah yang lebih kecil. Ini yang lebih kecil ya. Oke, ini tugasmu nanti. Jadi nanti kalikan dulu kan 2 kali 2 gitu ya. Lalu pangkatnya dikurangi 1, isinya tetap, lalu turunkan lagi ini. Ya, itu tugasnya ya. Oke, udah 2 tugas. Sekarang soal nomor 3, coba kita menggunakan fungsi trigono ya. Kita ambil dulu yang paling dasar ya. Ini salah satu fungsi bentuk yang paling dasar, 4x ya. Oke, ini juga dasar ya. Kalau nggak ada pangkat di luar, dikurungi nggak ada pangkat di luar berarti paling dasar. Ini pun nggak ada dikurungi pangkat di luar berarti masih paling dasar ya. Oke, berarti 4x. Oke, turunannya apa tadi? Kalau hanya x, ambil hapus x-nya tinggal 4 ya. Tugasmu nanti 6x turunannya apa ya? Kita masuk ke tingkat 2. Jadi kalau dia dikurungi, fungsi itu dikurung ya, ingat harus dikurung ya. Lalu ada pangkat di luar, itu sudah masuk ke turunan fungsi komposisi tingkat 2 ya. Jadi ini yang paling besarnya ya, kita lingkari yang paling besar. Oke, yang di bawah pangkat itu yang lebih kecil. Jadi kalau nggak ada angka di sini, di samping kurung tadi ya, 4x tadi kan dikurung ya, nggak ada angka berarti di sini anggap 1. Ini tadi di samping kurung kan ada 2, berarti 2 lah dia. Kalau tidak ada berarti 1. Ayo kita kalikan 3 kali, ya jadi kunci pangkatnya, kalikan pangkatnya lalu kurangi 1, itu aja. 3 kali 1, 3, kurangi 1 pangkatnya, 3 kurang 1, 2 ya. 2 kan, 3 kurang 1, 2. Isinya tetap apa? 4x. Lalu turunkan lagi yang lebih kecil ini. Turunkan lagi yang lebih kecil. 4x turunannya apa? 4. Oke, kalau sudah yang paling kecil diturunkan udah selesai. Oke. Oke, atau ini masih bisa dirapikan sebenarnya. 3 kali 4, 12 ya. Tapi sampai sini pun dibuat sebenarnya udah bagus ya. Tapi kalau masih bisa dirapikan. 3 kali 4, 12. Berarti 12 kali 4x pangkat 2 ya. Ini pun masih bisa juga dijabarkan ya. Tapi sampai sini aja pun udah bagus ya. Oke, coba nanti tugas, nanti bedakan ya. Beda, jadi kalau dia 4x pangkat 3 ya, 4x pangkat 3 tadi, itu berbeda dengan 4x pangkat 3 yang ini ya, beda ya. Itu berbeda, jadi kalau dikatakan dia nanti 4x pangkat 3 dalam kurung, berarti ini sudah 2 fungsi ya. Ada fungsi besar, ada fungsi, kalau dikurungi berarti udah 2 fungsi itu, berarti ada fungsi kecil gitu ya. Tapi kalau dia hanya 4x pangkat 3, berarti x yang pangkat 3 beda kan ya. Ini 4x-nya yang pangkat 4x-nya dikurungi pangkat 3. Berarti 4x-nya pangkat 3. Ikut 4-nya di pangkat 3 ya. 4x-nya sekaligus di pangkat 3. Kalau ini hanya x yang di pangkat 3, 4-nya enggak ikut.
Beda ya. Jadi ini hanya satu fungsi ya. Ini dihitung hanya satu fungsi aja. Oke. Nah, oke, jadi hanya tingkat 1 nih. Ini level paling dasar. Ini sudah tingkat 2 karena udah ada 2 fungsi ya, fungsi besar, fungsi kecil. Jadi harus dikurungi ya, harus dikurungi baru ada pangkat di luar, baru namanya dihitung 2 fungsi. Oke. Berarti kalau dia hanya seperti ini 4x pangkat 3, 4x-nya tidak dikurungi, nah sama seperti menurunkan ini nilai itu. Nah, langsung aja ya. Berarti kunci pangkatnya ini hanya satu fungsi aja nih. Langsung aja kunci pangkatnya 3 kali 4, 12, pangkatnya kurang 1, 2. Gitu ya, supaya dipahami. Jadi nanti tugasmu adalah ini 6x pangkat 3 itu dikurung ya. Jadi saya kurung ini berarti beda dengan ini, nanti tentu beda dengan 6x pangkat 3 ya, beda dengan 6x pangkat 3. Itu berbeda ya. Nah, ini sudah 2 fungsi nih. Fungsi besar, ada fungsi yang lebih kecil. Oke. Ya, turunkan dulu yang besar. Oke, pertahankan isi, lalu turunkan lagi nanti yang lebih kecilnya ya. Oke. Iya, kita masuk lagi untuk yang nomor 5, kita naik level lagi ya. Sekarang kita tadi 2 fungsi ya, ada besar, ada kecil ya. Sekarang 3 fungsi ya. Coba kita turunkan dulu sin 4x pangkat 3 ya. Oke. Jadi kalau sin 4x pangkat 3 itu kan ini ya, ingat ya, ini pangkat 3-nya bukan sin yang di pangkat 3 tapi 4x-nya ini di pangkat 3. Beda kan ya? Ini tentu berbeda dengan sin pangkat 3 dari 4x ya, itu berbeda ya. Kalau ini kan 4x yang di pangkat 3. Kalau ini sin 4x-nya di pangkat 3. Kalau ini kan sin 4x yang di pangkat 3 gitu ya. Tentu ini berbeda ya. Berbeda ini dengan ini, berbeda ya. Jadi kalau seperti ini kita lihat ya, ini 4x-nya yang di pangkat 3 berarti inilah yang paling besar. Oke. Berarti kita masuk karena ini 4x yang di pangkat 3. Oke, maka kita masuk ke bentuk yang paling lebih sederhananya, ya kan? Bentuk yang lebih sederhananya adalah langsung ini. Nah, ini yang satu badan ya. Ini yang satu badan. Ini yang lebih kecil lagi. Di dalamnya itu masih ada lagi siapa? Ada lagi 4x karena kan 4x-nya dikurungi ya. Nah, jadi ada 3 ya. Ini sudah level 3 ya. Berarti kita turunkan dulu yang paling besar. Nah, yang paling besar tadi adalah sin 4x pangkat 3. Ingat ya, ini satu badan ya, 4x pangkat 3 ini depan sin ya, 4x pangkat 3. Beda dengan ini ya. Jadi kita turunkan aja dulu hanya sin ya. Karena kan sinnya nggak ada pangkat. Yang memiliki pangkat tadi hanya 4x ya. Jadi sinnya nggak ada pangkat. Maka langsung aja kita turunkan. Turunan sin tadi apa ya? Turunan sin adalah cos ya. Ini turunannya sin cos min cos ya. Turunan sin adalah cos. Berarti tetap aja jadi apa? Turunan sin adalah cos. Pertahankan isinya nih. 4x pangkat 3. Oke. Lalu kita masuk ke yang lebih isinya tadi. Isinya itu kita turunkan lagi. Isinya tadi 4x dalam kurung pangkat 3 ya. Isinya adalah 4x ya pangkat 3. Nah, ayo kita turunkan. Ini kalau nggak ada angka berarti anggap angka 1 gitu ya. Berarti 3 kali 1, 3. Pangkatnya kurang 1, 3 kurang 1, 2. Isinya tetap. Isinya adalah 4x. Oke. Sekarang udah kita turunkan tadi yang lingkaran yang kedua. Kita masuk ke yang lebih kecil. 4x ya. Yang paling kecil. 4x turunannya apa? 4. Oke, karena yang paling kecil sudah diturunkan maka sudah selesai. Inilah dia turunannya. Sebenarnya ini masih bisa dirapikan, tapi sampai di sini pun dibuat sudah boleh ya. Oke, sekarang tugas adalah ini ya. Ini ingat, ini satu badan ya. 6x pangkat 3. Ini yang paling kecilnya 6x. Ini nanti turunkan ya. Sinus dalam kurung, ini dalam kurung ya, 6x pangkat 3. Berarti nanti ini yang paling kecil, 6x-nya. Lalu masuk yang lebih besar, berarti 6x dalam kurung pangkat 3. Lalu yang paling besar adalah sin 6x dalam kurung pangkat 3. Oke, inilah dia level 3 ya. Ada 3 lingkaran, 3 fungsi. 1, 2, 3. Ini level 3. Coba kita masuk ke level 4 ya. Ini yang terakhir. Ya, ini tugasmu tadi ya. Yang terakhir ini level 4. Ah, sekarang sin yang di pangkat 2 ya. Sin kuadrat 4x pangkat 3 ya. Nah, ini sin kuadrat 4x pangkat 3 itu sebenarnya sama itu dengan sin 4x pangkat 3 ya kan? Oke. Lalu dipangkat dengan 2. Coba kita dari yang paling kecil dulu kita lingkar, yang paling kecil ya. Fungsi yang paling kecilnya adalah ini ya. Yang paling kecilnya adalah 4x. Lalu 4x-nya di pangkat 3. Berarti ini makin besar. Oke. Ya, lalu di depannya ada sin. Nah,
Ini makin besar lagi, udah 3 ya. Lalu di luarnya ada pangkat, berarti makin besar lagi. Ada 4 ya. Ada 4. Oke. Ini coba kita turunkan dari yang paling besar. Oke, sebenarnya dari yang paling kecil pun bolehnya, tapi dari yang paling besar pun boleh ya. Coba kita kunci pangkatnya ya. Kita kunci pangkatnya. Pangkatnya adalah 2. Nah, sama itu. Kalau dia fungsi trigono kan sering dibuat di tengah, tapi sebenarnya kan di luarnya itu, sama dengan di luarnya itu ya. Tapi dikurungi dulu, dikurungi pangkat 2 ya. Oke, berarti nanti kita turunkan ya. 2 dikali, ini kan gak ada angkanya, berarti 1 ya. Oke, 2 kali 1 berarti jadi 2. Pangkatnya kurang 1, 2 kurang 1 jadi pangkat berapa? Oke, jadi dia pangkat 1 atau pangkat 1 di tengah ini pun boleh. Kalau fungsi trigono pangkatnya di luar ini sama dengan di sini ya. Oke, pangkat 1. Oke. Ya, itulah dia, jadi 2 kalikan ke depan, pangkatnya dikurangi 1. Isinya tetap, isi yang lebih kecil ini tetap, yaitu apa? Sin 4x pangkat 3. Oke ya. Lalu isi yang lebih kecil ini kita turunkan lagi, yaitu sin 4x pangkat 3 ini kita turunkan lagi ya. Sin 4x pangkat 3 kita turunkan ya. Hanya yang besarnya aja ya. Turunan sin apa tadi? Turunan sin adalah cos ya. Jadi kita turunkan dia, tapi pertahankan isinya. Turunan sin apa? Cos. Jadi pertahankan isinya tetap. Isi yang lebih kecil pertahankan. Turunan sin apa? Cos. Pertahankan isinya. Siapa isinya? 4x pangkat 3. Oke? Ya. Lalu kita turunkan lagi yang lebih kecil. Depan sin tadi siapa yang lebih kecil? Yaitu 4x dalam kurung pangkat 3a. Jadi kita turunkan lagi 4x pangkat 3-nya ya. Oke, bukan yang ini ya, bukan 4x pangkat 3 ini, tapi yang 4x yang lebih kecilnya ya, pangkat 3. Kita turunkan lagi ya. Jadi kalau nggak ada angka di sini, anggap angka 1. Kalikan 3 kali 1, 3. Pangkatnya kurang 1, 3 kurang 1, 2. Isinya tetap 4x. Bisa ya? Lalu yang terakhir, turunkanlah lagi yang paling kecil ini. Siapa tadi yang paling kecil? 4x. Turunan 4x berapa? 4. Gitu ya. Jadi itulah dia untuk yang namanya fungsi trigono. Bapak harap kamu bisa mengulang-ulang video ini karena ini agak rumit ini, apalagi yang ini ya. Oke, coba diulang-ulang supaya paham gitu ya. Oke, yang nomor 7 coba Bapak buat dulu soalnya satu lagi supaya lebih menantang ya. Nanti coba turunkan dulu ini Y sama dengan ya. Cos dulu Bapak buat. Cos, ingat kalau dia cos turunannya min sin ya. Jadi cos pangkat 3 ya dari 2x lah ya, 2x dalam kurung pangkat 4 ya. Oke, jadi ini 2x pangkat 4 ya, 2x dalam kurung pangkat 4. Itu tugasnya ya. Jadi tugasmu anak didik kami ada 7 ya. Bapak harap kamu latih ini, Bapak yakin ya. Yang namanya untuk merubah masa depan, satu-satunya cara yang terbaik adalah melalui pendidikan. Ingatlah, ini nanti sekarang tidak berguna, tapi kalau kamu memiliki ilmu atau impian yang tinggi, barulah nanti nampak gunanya di masa depan, gitu ya. Bapak bilang tadi ini sangat penting untuk mengetahui apa? Nilai maksimum dan minimum untuk biaya, atau untuk kalau kamu nanti membuat sebuah bangunan, ya kan, berapakah nanti isi maksimum atau isi minimum. Habis itu bisa nanti dihitung dengan menggunakan konsep turunan. Bapak harap kamu betul-betul mempelajari konsep ini. Oke ya? Oke, coba dipelajari dan dikerjakan soalnya nanti dikumpul ke Google Classroom. Ya, bagi yang tidak mengerjakan, hari Jumatlah dikumpul dalam bentuk tertulis langsung dikumpul ke sekolah tiap hari Jumat dari jam 9 sampai jam 12. Oke? Tetap semangat, sampai jumpa.